Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Italian GP yang banyak plot twistnya ini. Ini bakal jadi 2 part. Yang part pertama kita akan membahas soal gosip-gosip awal di luar Bursa Rider plus 3 pabrikan terbapuk. Nanti di part kedua yang mana itu akan di-upload sehari setelah part pertama dan itu akan bisa diakses hanya oleh member premium. Nanti dibuka 2 hari setelah di-upload. Itu akan membahas soal gosip Bursa Rider, ada apa sebenarnya dengan Bursa Rider dan 2 pabrikan terkuat. Yang pertama adalah gue pengen ucapkan terima kasih untuk ngintilers gue yang loyal banget nih. Faisal Rizky, thank you atas donasinya ke rekening Shopee ya. Gue sama admin akun ucapkan terima kasih banyak. Dan menurut admin akun mic-nya sudah dipesan OTW. Tapi mungkin akhir minggu baru sampai, jadi udahlah, gue tunggu aja. Tapi gue ucapkan terima kasih dan gue apresiasi banget untuk Faisal Rizky, terima kasih banyak. Gue jujurnya nggak tahu kalau itu link berfungsi, serius. Gue pikir rekening bank tuh kayak rekening biasa aja, nggak pakai link-linkan. Tapi ya, admin akun gue ternyata keren banget kalau ngurus ini itu. Terima kasih admin akun, terima kasih juga buat Faisal Rizky. Semoga makin banyak rezekinya, dilancarkan semua rencananya, sehat selalu, bahagia, mudah rezekinya. Amin. So, kita akan membahas pertama soal Indian GP. Indian GP resmi dibatalkan musim ini. Katanya akan digelar kembali tahun depan, tapi nggak tahu apakah itu akan digelar atau enggak. Tapi yang jelas tahun ini batal dan akan digantikan dengan Sokol, Kazakhstan GP. Yang itu artinya akan back to back dengan Indonesia, GP Mandalika. Nah, gosip rumput-sepoi lainnya adalah soal Repsol. Sebenarnya soal Repsol ini sudah gue bahas bahkan di awal musim ketika Honda launching liverynya kecil banget pace-nya Repsol. Waktu itu gue bilang, ini sepertinya Repsol tahun depan akan hengkang dari Honda. Kenapa? Karena Honda nggak butuh Repsol lagi sebenarnya. Karena kan kemarin mereka butuh Repsol untuk bayar gajinya si Malin Gundang mencela-mencela Marc Marquez. Nah, karena orangnya udah pergi, jadinya Honda nggak terlalu butuh Repsol. Nah, gara-gara itu juga ditambah dengan performa Honda yang ya juara sih juara, tapi juara dari belakang. Jadinya Repsol semakin kuat indikasinya untuk berpisah dari Honda di akhir musim ini. Sebenarnya ini bukan hal baru karena dari tahun lalu itu udah gue bahas, di awal musim juga udah gue bahas. Jadi sebenarnya ini gosip udah basi sih, tapi nggak tahu lah kenapa ada yang bahas lagi. Udah pernah gue bahas terus ditanya, gue tuh yang sampai bilang, ini medianya yang kudet atau guanya yang terlalu cepet tahu apa gimana? Nah, terus yang kita bahas adalah perkara soal Red Bull. Red Bull di tengah usahanya untuk mencarikan seat bagi seorang Marc Marquez itu mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan Dorna menjadi sponsor di Red Bull Ring Austria. Jadi Red Bull akan menjadi sponsor utama di seri Austrian GP sampai 2030. Kemudian khusus untuk Italian GP ini Ducati turun dengan livery biru. Kenapa? Karena mereka ada acara Republic Day, kalau bahasa Inggrisnya itu semacam hari nasional untuk menghormati tim-tim nasional mereka yang kebanyakan memakai warna biru sebagai jersey mereka. Entah itu untuk tim nasional sepak bola mereka di Liga Eropa dan untuk tim nasional Italia di Olimpiade nanti. Jadi mereka memberikan dukungan dalam bentuk livery biru. Birunya menurut gue sih lumayan jauh lebih baik daripada birunya Ferrari yang agak-agak aneh menurut beberapa orang. Gue juga sih aneh, itu biru setengah hati sih kalau di Ferrari. Tapi birunya Ducati kali ini emang lumayan keren, meskipun harus gue akui lebih gue suka livery spesial kuning mereka kemarin yang untuk menghormati warna jadul mereka. Lalu calon ikan hiu baru Pedro Acosta akhirnya resmi mengumumkan bahwa dia akan bergabung ke tim pabrikan KTM tahun depan karena Papa Pip akhirnya mengonfirmasi bahwa dia bersedia untuk ditukar guling ke Tech 3. Jadi gas-gas itu tahun depan gosipnya akan meninggalkan Tech 3, jadi Tech 3 kembali menjadi Tech 3. Jadi KTM Tech 3 bukan lagi gas-gas Tech 3. Nah, Papa Pip sendiri memang mengkonfirmasi bahwa dia ikhlas ditukar guling karena dia tahu bahwa Pedro Acosta layak untuk dapat promosi. Jadi dia bilang, saya tidak masalah ditukar guling asal saya tetap berada di proyeknya KTM. Jadi hampir bisa dipastikan line up Tech 3 itu akan diisi oleh Papa Pip
Sementara Pedro Acosta itu akan menggantikan dia di KTM pabrikan. Pirtinyi inyi idili, Brad Binder apa kabar? Nanti kita bahas di part 2 soal apa yang terjadi dengan bursa rider antara KTM, Aprilia, Ducati, Pramac, Gresini, dan segala-galanya. Karena itu bakal panjang, jadi itu akan jadi part 2 di mana hanya member premium yang bisa akses kecuali 2 hari setelahnya baru bisa diakses oleh publik. Jadi Pedro Acosta gosipnya itu dikontrak selama 2 tahun. Ini juga sebenarnya sudah gue bahas dari kapan ya? Dari Heres kali ya, gue udah bahas. Ini cuman pengumuman karena mereka sudah prakontrak sebelumnya. Nah, kita mulailah dengan pabrikan terbapuk. Siapa lagi yang duluan? Tentu saja Honda. Honda kembali lagi alon-alon asal kelakon. Papayoan kembali lagi crash. Sudah gue bilang sebenarnya Honda itu emang motor lambat. Kalau lu paksa cepat ya ujungnya lu crash. Itu sih intinya. Jadi Papayoan sama Luca Marini kemarin itu turun dengan aero terbaru mereka plus mesin konfigurasi terbaru. Gua nggak tahu apakah ini mesin baru atau mesin lama yang konfigurasinya diperbaharui. Tetapi mereka memang sudah memakainya sejak di Barcelona. Nah, Papayoan yang sempat disindir oleh Papi Peripuik soal kalau lu udah tanda tangan ya lu harus terima konsekuensinya. Akhirnya kemarin bilang setelah crash, dia bilang saya ada masalah kopling. Tetapi paling tidak saya bisa battle dengan Paul sebelum pada akhirnya saya crash. Jujurnya saya tidak terlalu bersemangat dengan akhir pekan ini karena ya meskipun akhir pekan ini bukanlah akhir pekan bencana, tetapi bagi saya balapannya adalah balapan bencana. Kenapa? Karena saya punya masalah kopling, saya punya masalah cheater, ujungnya saya crash. Tapi ya paling enggak saya masih sempat battle sama Paul Espargaro. Apa kabar dengan Luca Marini? Ini adalah rider yang tetap konsisten finish meskipun lagi-lagi di luar poin. Jadi kesabarannya ini amat sangat diapresiasi oleh Honda. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah memaksa untuk cepat karena dia tahu motornya adalah motor lambat. Tetapi somehow dia tetap optimis. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang lebih baik daripada Barcelona. Jadi dia bilang feeling dia itu bagus sepanjang balapan, terutama di 7 lap terakhir karena dia bisa lebih cepat. Bahkan kecepatannya itu bisa mendekati top 10. Tapi ya kalau mau dilihat dari rider terdepan ya masih jauh banget. Tapi pada titik ini ya kita sudah berkembang ke arah yang benar karena feeling saya sudah bagus. 7 lap terakhir juga lumayan bagus. Dan di tes kemarin ternyata mereka itu karena cuaca hujan jadi nggak bisa ngetes aero sama sekali. Jadi dia memanfaatkan trek basah di tes Mugello kemarin untuk mencari setting ban basah. Itulah kenapa dia ngider lumayan banyak kemarin. Meskipun hujan, meskipun basah dia tetap ngider. Dan dia bilang masalahnya adalah kami sulit mendapatkan grip ban belakang bahkan di situasi hujan. Jadi itu yang dia cari solusinya kemarin. Nah, apa kabar dengan Johan Zarco? Ini dia akhirnya finish tapi ya 0 poin. Jadi dia bilang, ya sebenarnya sih saya pengen bisa battle, saya pengen cetak poin. Tetapi ya nggak bisa. Karena kalau kami maksa, itu artinya kami crash. Jadi dia bilang sisi positifnya adalah kita punya kecepatan yang bagus. Cuman memang masih ada keterbatasan yang tidak bisa kami atasi. Jadi ya emang nggak bisa dipaksa. Kemarin ada yang bilang ini kok race Mugello membosankan sekali. Jujur gue juga sempat ketiduran malah. Tapi nggak bisa disalahin juga. Kenapa? Karena sejak gue posting alokasi ban di mana semua rider kecuali Papa Nina itu memilih ban soft, gue tahu bahwa ini akan jadi balapan yang membosankan. Kenapa? Karena Mugello itu lagi panas-panasnya mereka pilih pakai ban soft semua. Itu artinya mereka harus pakai strategi hemat ban. Dan kalau sudah pakai strategi hemat ban itu artinya lu nggak akan bisa lihat orang battle kak. Karena ban soft itu kan gue udah bilang itu adalah ban undian tersisa yang mereka pakai untuk balapan. Jadi mau ori, mau KW1, mau KW2, mau apa lu tetap harus pakai hemat ban. Lu nggak tahu lu pakai ban apa sebenarnya. Jadi ya memang balapan kemarin itu adalah balapan yang sangat kurang battle-nya. Karena semuanya sedang berusaha menjaga ban.
Karena mereka sendiri sudah memutuskan untuk memakai ban soft. Sudah tahu pakai ban soft itu ban bakal cepat habis. Udah ban bakal cepat habis ya udah pasti bakal geol-geol mah. Jadinya ya begitulah, jangan komplain. ABR bilang, kalau Peko yang menang gak seru. Ya kan di situ ada Marc Marquez. Kan kemarin-kemarin lu bilang kalau nggak ada Marc Marquez nggak seru lah, itu ada Marc Marquez di situ, dia juga nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan mengalihkan kesalahan ke Peko Bagnaia karena Marc Marquez ada di situ, dia loh start lebih di depan dari Peko Bagnaia karena Peko itu sampai harus kena penalti gara-gara adiknya. Kembali back to the Lepi, kita bahaslah Pangeran Rakor Takaki Nakagami. Ini dia DNF juga sih, jadi dia bilang ya ini kondisinya agak berbeda dari balapan biasanya dan ini agak challenging. Sebenarnya motor terasa nyaman ketika di awal-awal balapan, tetapi saya kehilangan ban depan, jadinya ya saya crash, ya udah selesai. Nah, kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha itu gosip berhembus sepoi-sepoi sebenarnya di Barcelona, papa kembar itu bakal ke Yamaha. Tetapi nampaknya Jordan Mencela Snectaro kurang setuju dengan ide ini. Jadi ketika ditanya Snectaro di hari Kamis, dia bilang, ya sebenarnya Alex Espargaro adalah rider yang sangat bagus karena dia berhasil mengembangkan Aprilia dari bukan apa-apa menjadi apa-apa. Tetapi intinya adalah saat ini lebih baik kita punya tim satelit, baru kita memikirkan punya test rider yang lebih banyak. Ini agak mencela-mencela dibanding dengan ketika di Barcelona. Masih ingat di podcast terakhir gue bilang bahwa dia sebenarnya bilang no satellite team is no big deal. Jadi bagi dia mau ada tim satelit atau enggak itu bukan masalah. Yang penting test rider dibanyakin. Nah, begitu sampai di Mugello dia bilang, urusan utamanya adalah tim satelit dulu. Kalau memang nggak ada tim satelit, baru kita berpikir soal menambah test rider. Kan udah gue bilang, papa kembar ini agak-agak kurang cocok dengan Papa Willow. Dan juga nggak terlalu cocok sama Snectaro. Kemungkinan karena karakter dia yang agak emosian, Snectaro agak kurang suka. Apalagi Papa Willow, mereka pernah ribut sebelumnya. Jadi gosip terbarunya adalah papa kembar ditawari oleh Honda untuk bergabung menjadi test rider. Entah apakah itu untuk mendepak Stefan Bradl atau untuk menjadi test rider kedua. Di mana Honda sebenarnya gosip berhembus sepoi-sepoi sebenarnya sedang mempersiapkan proyek untuk 2027 lebih daripada untuk proyek tahun depan. Jadi mereka pengen segera fokus ke 2027 daripada fokus untuk jangka pendek tahun depan atau tahun 2026. Mereka pengen segera fokus ke 2027. Itulah kenapa mereka tertarik untuk merekrut papa kembar. Luca Marini sebenarnya sudah sempat ditanya di tes Mugello kemarin karena dia adalah rider yang dipastikan akan tetap bertahan di Honda tahun depan. Itu dia bilang, ya sebenarnya nggak masalah kalau Alex Espargaro bergabung di Honda. Dan sebenarnya saya berharap dia membawa rahasia-rahasia kecilnya Aprilia ke Honda supaya kita bisa lebih baik lagi secepatnya. Jadi sebenarnya Luca Marini welcome banget kalau papa kembar bergabung dengan Honda. Dan gosipnya Honda juga menawari gaji yang ya lumayan lah, 11-12 sama yang ditawarkan oleh Yamaha katanya. Nah, kita bahaslah Yamaha. Apa kabar dengan duo Yamaha ini? Keduanya punya masalah yang sama, masalah lengan. Jadi keduanya itu komplain soal motor M1 Yamaha yang berat banget. Jadi Snectaro bilang ini motor itu sangat berat, jadinya itu susah nikung terutama untuk tikungan cepat. Terutama karena mereka itu nggak ada grip, plus mesinnya itu bikin motornya sering melebar. Sehingga perlu lebih banyak effort untuk bisa membuat motor mereka menikung. Dan itu bikin lengan dia sakit. Dia menolak dikatakan itu masalah empam. Dia bilang lengan, empam itu kan lengan bawah. Yang dia masalahkan adalah lengan atasnya katanya. Jadi dia bilang ini bukan empam sih, tapi jelas ini bikin lengan saya bekerja lebih keras untuk bisa membelokkan motor. Papa Lukas itu sampai pusing tau nggak? Jadi Papa Lukas bilang, itu sudah lengan saya sakit, saya amat sangat kelelahan. Sampai begitu selesai balapan, saya masuk pedok, itu saya sampai pusing loh. Saking sangat menuntutnya trek Mugello. Jadi kalau kemarin ABR bilang, ini membosankan. Ya memang faktanya rider itu kelelahan semua. Tanpa manuver battle pun mereka itu udah kelelahan banget. Apalagi kalau ditambah dengan manuver dan battle. Jadi Papa Lukas itu bilang gini, saya berusaha mengatur kondisi fisik saya karena saya merasa motor ini sangat berat untuk bisa dibelokkan.
Dan itu membuat saya ada di titik kritis dan membuat saya sangat kelelahan. Saya sampai harus berusaha untuk mengatur fisik saya supaya saya bisa tiba di garis finish. Dan begitu sampai di pedok, saya itu sampai sempat pusing. Saya minta bantuan ke tim karena saya merasa pusing. Lu bayangin itu saking melelahkannya trek Mugello. Nah, sekarang kita pindah ke Aprilia. Kenapa Aprilia? Karena Pedro Acosta berhasil meloloskan KTM sebagai pabrikan kedua terbaik di Mugello. Jadi ya, kali ini kita akan membahas Aprilia. Kita bahas dulu dengan Papa Kembar. Papa Kembar ini juga adalah rider yang paling komplain soal trek Mugello. Dia bilang cuapwe buangat. Kecapean. Jadi dia bilang sejak awal saya bilang ini trek adalah trek yang paling gak cocok sama saya. Kenapa? Karena sangat menguras fisik. Sejak start saya agak kesulitan, ditambah dengan saya mulai kehilangan grip. Dan ketika kehilangan grip, motor saya mulai gel-gel kesana kemari, jadi agak susah dikendarai. Jadi ya memang ini trek tidak cocok dengan gaya berkendara saya. Karena membuat saya kesulitan ketika melakukan tikungan cepat. Jadi Papa Kembar bilang ini balapannya sulit banget. Apa kabar Papa Nina? Papa Nina adalah rider yang pakai ban medium kemarin. Dan dia bilang apa? Itu adalah keputusan terbaik yang saya buat. Kenapa? Karena di paruh kedua balapan saya berhasil mempertahankan kecepatan saya. Saya bahkan berhasil mendekati rider di depan saya, yaitu Morbidelli. Cuman masalahnya adalah saya tidak bisa menyalip karena ban saya sudah terlalu panas. Tapi ya saya sudah mengumpulkan data untuk bisa mencari solusi bagaimana bisa mengatasi kondisi ban panas kalau mau nyalip. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita pindahlah ke Papa Alis. Papa Alis ini juga sama capeknya. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sangat panjang dan melelahkan. Pada akhirnya saya tetap senang. Kenapa? Karena di akhir balapan saya berhasil punya kecepatan yang baik dan saya bisa konsisten. Di 4 lap tersisa saya berhasil mendekati Raul Fernandez dan saya mencoba menyalip, tapi motor saya nyangkut di gigi 5. Saya tidak tahu apakah itu masalah gearbox atau masalah kopling yang sebenarnya ini sudah lama tidak terjadi. Karena memang sepanjang balapan saya tidak bisa membelokkan motor dengan baik di tikungan cepat dan saya banyak kehilangan waktu di tikungan lambat. Jadi saya sebenarnya sudah mencoba meminta bantuan kepada tim untuk mengatasi solusi ini, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban karena ya ternyata itu belum berhasil. Apa kabar Raul Fernandez? Gosip rumput sepoi-sepoi, Trackhouse kabarnya akan mempertahankan Raul Fernandez kalau misalnya Joe Roberts yang mana juga menang di Italian GP kemarin itu berencana untuk naik pangkat ke MotoGP. Jadi di tes Mugello kemarin Raul Fernandez mengumumkan bahwa dia akan menjalani operasi arm pump dia. Kenapa? Karena sepanjang race Mugello dia menderita arm pump, jadi dia paksa itu lengannya. Jadi dia bilang ini adalah hari yang sangat berat. Kenapa? Karena di 7 lap terakhir sulit bagi saya untuk bisa mempertahankan kendali motor. Arm pump saya sudah sakit banget, tetapi saya berusaha menyelesaikan balapan sebaik mungkin dan saya senang dengan solusi ini. Maksudnya diputuskan oleh tim untuk kembali melakukan operasi arm pump karena selama ini saya harus menghemat tenaga untuk bisa dipakai di paruh balapan kedua. Karena saya terlalu memikirkan lengan kanan saya. Jadi dia itu harus menghemat tenaganya supaya di paruh balapan kedua dia masih punya tenaga untuk mempush lengan dia dan bisa finish. Itu masalahnya. Karena tahun lalu kan dia sempat menyelesaikan balapannya itu sambil nangis-nangis karena sakit banget arm pump-nya. Jadi dia bilang sekarang strateginya adalah saya harus menghemat energi saya di awal balapan. Jadi di paruh kedua balapan ketika arm pump saya mulai sakit, saya masih punya tenaga untuk mempush. Nah, sudah selesai kita bahas balapan, kita akan bahas bursa rider sebagian. Kenapa gue bilang sebagian? Karena sebagian sisanya itu akan dibahas di part kedua. Jadi, sebelum Barcelona kemarin kan, si Malin Kundang Mencela-Mencele, gue kasih gelar baru dia sebagai Malin Kundang Mencela-Mencele. Ya karena sebelum Barcelona kemarin kan dia bilang, saya pengen punya motor pabrikan, apapun warnanya, maksudnya apapun pabrikannya, dan apapun timnya. Artinya sebenarnya adalah dia menerima membalap di tim satelit asal pakai motor pabrikan. Nah, waktu itu di Barcelona, Pramac mulai dipanggil oleh Ducati. Kenapa? Karena mereka tahu Grace ini nggak punya duit untuk bayar itu motor pabrikan.
Ada yang tanya, Mbak Ayu emang semahal apa sih motor pabrikan? Harga motor pabrikan itu adalah 2 kali motor bekas. Itu di luar harga part terbaru dan di luar biaya perbaikan kalau crash. Sih, jadi emang mahal banget. Mark Marquez aja keluar setengah triliun rupiah untuk motor bekasnya yang sekarang itu dia sebenarnya udah berat banget. Apalagi mau bayar motor pabrikan. Jadi itulah kenapa statement dia di Barcelona soal dia pengen punya motor pabrikan apapun pabrikannya dan apapun timnya itu ditangkap oleh Ducati sebagai oh ya kalau begitu lu nggak keberatan dong masuk di Pramac. Itulah kenapa Pramac yang sebenarnya sudah pra-kontrak dengan Yamaha dipanggil kembali. Pramac lu gabung dong ke sini. Gino Borsoi kan udah bilang masalahnya adalah kalau Ducati nggak mempromosikan Jorge Martin kami tidak akan stay di Ducati. Jadi kalau ada yang bilang Ducati sebenarnya memilih Marc Marquez dari awal, enggak. Sebenarnya Martin yang sudah dipilih, dia sudah prakontrak sebenarnya. Jadi Pramac dipanggil oleh Ducati, ayo ke sini kita mau bicara. Nah bunyi prakontraknya antara Ducati, Martin dan Pramac itu adalah Martin akan menjadi adipati tahun depan dan Marc Marquez akan balapan di Pramac dengan motor pabrikan tahun depan. Kecuali Marc Marquez di akhir musim berhasil jurnun dengan motor Gresini-nya. Mau nggak mau, Jorge Martin harus melepaskan seat adipatinya dan dia yang stay di Pramac. Itu kesepakatannya di Barcelona kemarin. Itulah kenapa sebenarnya Jorge Martin sudah tenang. Marc Marquez sendiri memang nggak nyaman sama Pramac. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur nyaman di Gresini. Bahkan sejak seri Jerez, gue udah bilang, gue punya feeling bahwa sebenarnya Marc Marquez pengen tetap bertahan di Gresini. Kalau bisa pakai motor pabrikan. Dan ternyata memang itu tujuannya Marc Marquez. Karena dia pikir Pramac bakal pasti ke Yamaha. Dia sengaja buang kata soal bahwa dia bersedia membalap untuk tim satelit yang penting pakai motor pabrikan karena dia pikir itu motor bakal untuk Gresini. Nggak taunya Pramac balik. Dan karena kesepakatan antara Ducati, Pramac dan Martin ini dilakukan tanpa sepengetahuan Marc Marquez masuk dengan sabda yang baru di Mugello. Dia langsung bilang Pramac bukanlah opsi. Plan A-nya adalah Ducati pabrikan, plan B-nya adalah tetap di Gresini. Kenapa? Karena dia tahu Ducati pabrikan itu bakal Jorge Martin. Gosip berhembus sepoi-sepoi dia sebenarnya tidak bermaksud untuk mencuri seatnya Jorge Martin. Sebenarnya dia sebenarnya ingin tetap di Gresini. Dan manuver dia untuk bilang bahwa Pramac bukanlah opsi itu sebenarnya dalam tanda kutip adalah untuk memaksa Ducati supaya memberikan motor pabrikan itu ke Gresini. Sayangnya Gino Borsoi bilang, kami akan pakai klausul motor pabrikan kami tahun depan. Kenapa? Karena mereka mau menjaga Jorge Martin. Kalau misalnya Marc Marquez jurdun tahun ini, otomatis kan Jorge Martin itu bakal tetap stay di Pramac. Nah itu artinya mereka ingin tetap sediakan motor pabrikan untuk Pramac. Karena kan kalau Marc Marquez jurdun di atas Gresini-nya tahun ini, otomatis Jorge Martin akan stay di Pramac yang mana dia sudah bersedia. Dan itu artinya Pramac harus menyediakan motor pabrikan untuk rider kesayangannya ini. Ngerti nggak kan jalurnya gimana? Di sisi lain, Marc Marquez pengen memaksakan untuk Ducati memberikan Gresini motor pabrikan karena dia sebenarnya nggak keberatan tetap balapan di Gresini. Tapi dengan motor pabrikan karena dia tahu Martin layak untuk jadi adipati. Nah, misilihnya idili, Grasili sepertinya memaksakan supaya Marc Marquez tetap ke Pramac. Lu ke Pramac atau lu out? Itu sepertinya gaya yang dipakai oleh Grasili. Jadi Grasili ketika buzzer Spanyol mulai bilang kalau begitu berikan Ducati pabrikan kelima untuk Gresini supaya Marc Marquez bisa pakai. Grasili bilang apa? Tidak akan ada motor pabrikan kelima di Ducati. Jadi intinya adalah Marc Marquez lu ke Pramac atau lu out. Jadi kalau ada yang bilang sejak awal Ducati memilih Marc Marquez, sebenarnya bahkan di hari Minggu pagi Martin taunya adalah dia yang akan jadi adipati Ducati. Jadi itu aja dulu kita bahas, nanti sisanya kita bahas di part kedua, oke? Ini udah kepanjangan. See you next part guys, bye-bye.